Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen Rojil Fadilah dan teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang guru dan murid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Sania Intisal Salsabila sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Kemudian kawan saya Umi Lailatul Fadilah sebagai pemateri yang pertama, lalu Yusika Maharani sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir Cahya Septia Lestari sebagai pemateri yang keempat. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, kepada Umi Lailatul Fadilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Guru, seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberi penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Murid ialah orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Bisa juga berarti orang atau anak yang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Karakter guru. 1. Mengajar tanpa batas kelas. 2. Kreatif dan inovasi. 3. Pandai menggali potensi peserta didik. 4. Memiliki kemauan belajar yang tinggi. 5. Tidak ketinggalan perkembangan teknologi. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua, kepada Yusika Maharani, waktu dan tempat saya persilahkan. Adapun karakter murid. Karakter murid yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub ilallah. Yang kedua, mempelajari ilmu yang terpuji. Yang ketiga, toleransi. 4, religius. Kelima, mandiri. 6, jujur. 7, kreatif. 8, cinta tanah air. 9, rendah hati. 10, kerja keras. 11, disiplin. 12, rasa ingin tahu. Materi selanjutnya yaitu kehidupan guru dan murid dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kehidupan guru pada masa klasik. Secara umum, menurut Abudin Nata bahwa keadaan kehidupan guru pada masa klasik seperti status sosial guru sangat ditentukan oleh kualitas keilmuan dan kepribadian masing-masing. Guru yang berstatus mu'alim mutab, yang berkompetensi baik, maka ia dihormati, disegani, bahkan diberi penghargaan yang tinggi dan luar biasa dari masyarakat. Selanjutnya untuk materi yang ketiga akan saya sampaikan masih berkaitan dengan kehidupan guru dan murid dalam pendidikan Islam. Kehidupan murid pada masa klasik. Secara psikologis, usia murid yang belajar saat itu sangat bervariasi, karena tidak adanya ketentuan tegas yang mengatur itu, terutama yang masuk kutab secara finansial. Murid juga tidak semuanya dibebani biaya pelajaran. Seperti murid yang belajar di kutab, keluarganya miskin, mereka dapat belajar gratis. Kehidupan guru dan murid periode pertengahan, tahun 750 Masehi, 750 sampai 1258 Masehi, pemerintah Daulah Abbasiyah, tahun 750 sampai 1257 Masehi, masa Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik, dan Utsmaniyah, menjamin kehidupan para penuntut ilmu, murid, dan guru agar mereka hidup tentram dalam berbakti kepada ilmu. Begitu juga sultan-sultan, menteri-menteri, amir, pedagang, ulama, hakim, juga wanita-wanita terkemuka mengikuti jejak para khalifah. Selanjutnya untuk pemateri yang keempat, kepada Cahya Septia Lestari, waktu dan tempat saya persilahkan. Pendidikan guru di era modern. Era modern, pada zaman globalisasi ini, guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang kreatif,
tuntunan secara langsung, seorang guru harus menciptakan suasana kelas yang aman dan secara emosional dan intelektual. Menciptakan budaya dalam berinteraksi secara langsung untuk menjelaskan, bukan budaya menjelaskan betul. Bebaskan pikiran, pendapat anak didik dan jawab memetakan suatu persoalan. Biarkan mereka bereksplorasi dengan pikiran kemampuan masing-masing. Selalu berusaha mengupdate ilmu pengetahuan dan keahliannya sesuai perkembangan zaman. Pendidikan guru di masa modern. Guru di era modern ini harus teknik. Guru harus bisa memahami mereka secara personal. Pendekatan yang baik kepada siswa akan membuat guru mudah memahami karakter masing-masing mereka. Memahami keadaan siswa secara pribadi membuat kita tidak buru-buru untuk mencap buruk siswa. Pendekatan secara pribadi harus dilakukan oleh guru. Dengan memahami keadaan siswa, kita lebih mampu menentukan sikap yang tepat, dan siswa akan merasa senang dengan guru yang bisa mengakui keberadaan sebagai seorang anak yang membutuhkan perhatian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.